Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu diberikan kesehatan serta kenikmatan selalu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua selalu dapat diberikan kemudahan dalam menjalani semua perintahnya, serta selalu diberikan kekuatan dalam menghindari segala larangannya. Kali ini kita akan mendengarkan kisah teladan Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihissalam adalah putra Nabi Ishak alaihissalam dan cucu dari Nabi Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Semoga kisah ini dapat menjadi teladan bagi kita semua untuk menjalani kehidupan kita di dunia supaya lebih baik dan lebih baik lagi. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak bin Ibrahim, sedang ibunya adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim, bernama Rifkah binti Azar. Nabi Yakub mempunyai saudara kembar bernama Isyu. Antara kedua saudara kembar ini tidak terdapat suasana rukun dan damai, serta tidak ada menaruh rasa kasih sayang satu terhadap yang lain. Bahkan saudara Nabi Yakub mendendam dengki dan iri hati terhadap Yakub. Saudara kembarnya memang dimanjakan dan lebih disayangi serta dicintai oleh ibunya. Nabi Ishak dan istrinya memang lebih memperhatikan Yakub. Mereka bersikap demikian bukan karena pertimbangan manusiawi, namun sebagai wujud pengawalan atas kehendak Allah yang memberitakan kelahiran Yakub beserta kemuliaan diri dan keturunannya, yang disampaikan melalui 3 tamu yang dulu menemui ayahnya, Nabi Ibrahim. Nabi Ishak dan istri berusaha sekuat tenaga merealisasikannya. Hubungan antara Yakub dan saudaranya Isyu menjadi renggang dan tidak akrab. Hal itu makin buruk dan tegang setelah diketahui oleh Isyu bahwa Yakublah yang diajukan oleh ibunya ketika ayahnya minta kedatangan anak-anaknya untuk diberkahi dan didoakan. Sedangkan Isyu tidak diberitahu dan karenanya tidak mendapat kesempatan seperti Yakub memperoleh berkah dan doa ayahnya. Saudaranya yang kaku, dingin, dan yang selalu menyindir Yakub karena rasa dengki dan iri hati. Bahkan Yakub selalu diancam oleh Isyu. Melihat hal tersebut, maka datanglah Yakub kepada ayahnya mengadukan sikap saudaranya itu. Yakub berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, tolonglah berikan pikiran kepadaku, bagaimana harus aku menghadapi saudaraku Isyu yang membenciku, mendendam dengki kepadaku, dan yang selalu menyindirku dengan kata-kata yang menyakitkan hatiku. Sehingga hubungan kami berdua menjadi renggang dan tegang, tidak ada rasa saling cinta mencintai, rasa saling sayang menyayangi. Dia marah karena ayah memberkahi dan mendoakan aku agar aku memperolehi keturunan soleh, rezeki yang mudah, dan kehidupan yang makmur serta kemewahan. Dia menyombongkan diri dengan kedua orang istrinya dari suku Kan'an dan mengancam bahwa anak-anaknya dari kedua istri itu akan menjadi saingan berat bagi anak-anakku kelak di dalam pencarian dan penghidupan, dan macam-macam ancaman lain yang mencemas dan menyesakkan hatiku. Tolonglah ayah, berikan aku pikiran bagaimana aku dapat mengatasi masalah ini, serta mengatasinya dengan cara kekeluargaan." Nabi Ishak sebagai utusan Allah diberikan petunjuk untuk menghijrahkan Yakub ke negeri Irak. Berkata si ayah kepada Yakub, "Wahai anakku, karena usiaku yang sudah lanjut, aku tidak dapat menengahi kamu berdua. Ubanku sudah menutupi seluruh kepalaku, badanku sudah membongkok, raut mukaku sudah kisut berkerut, dan aku sudah berada di ambang pintu perpisahan dari kamu dan meninggalkan dunia yang fana ini. Aku khawatir bila aku sudah menutup usia, gangguan saudaramu Isyu kepadamu akan semakin meningkat, dan ia secara terbuka akan memusuhimu, berusaha mencari kecelakaanmu dan kebinasaanmu. Ia dalam usahanya memusuhimu akan mendapat sokongan dan pertolongan, dan saudara-saudara iparnya yang berpengaruh dan berwibawa di negeri ini. Maka jalan yang terbaik bagimu
menurut pikiranku, engkau harus pergi meninggalkan negeri ini dan berhijrah engkau ke Padan A'ram di daerah Irak, di mana bermukim bapak saudaramu, saudara ibumu, Laban bin Batuil. Engkau dapat mengharap dikawinkan kepada salah seorang putrinya, dan dengan demikian menjadi kuatlah kedudukan sosialmu, disegani dan dihormati, karena kedudukan mertuamu yang menonjol di mata masyarakat. Pergilah engkau ke sana dengan iringan doa dariku. Semoga Allah memberkahi perjalananmu, memberi rizki yang murah, mudah, serta kehidupan yang tenang dan tentram. Nasihat dan anjuran si ayah mendapat tempat dalam hati si anak. Yakub melihat dalam anjuran ayahnya jalan keluar yang dikehendaki dari krisis hubungan persaudaraan antaranya dan isu. Apalagi dengan mengikuti saranan itu, ia akan dapat bertemu dengan bapak saudaranya dan anggota-anggota keluarganya dari pihak ibunya. Ia segera berkemas-kemas membungkus barang-barang yang diperlukan di dalam perjalanan. Dan dengan hati yang terharu serta air mata yang tergenang di matanya, ia meminta kepada ayahnya dan ibunya ketika akan meninggalkan rumah. Nabi Yakub pergi meninggalkan negerinya dengan melalui jalan pasir dan Sahara. Dan Sahara yang luas dengan panasnya matahari yang terik dan angin samumnya yang panas, yang membakar kulit. Yakub meneruskan perjalanan seorang diri, menuju ke Padan A'ram, di mana bapak saudaranya Laban tinggal. Dalam perjalanan yang jauh itu, ia sesekali berhenti beristirahat bila merasa letih dan lesu. Padahal pada salah satu tempat pemberhentiannya, ia berhenti karena sudah sangat letih, tertidur di bawah teduhnya sebuah batu karang yang besar. Dalam tidurnya yang nyenyak, ia mendapat mimpi bahwa ia dikaruniai rezeki yang luas, penghidupan yang aman damai, keluarga dan anak cucu yang soleh dan berbakti, serta kerajaan yang besar dan makmur. Terbangunlah Yakub dari tidurnya, mengusapkan matanya, menoleh ke kanan dan ke kiri, dan sadarlah ia bahwa apa yang dilihatnya hanyalah sebuah mimpi. Namun ia percaya bahwa mimpinya itu akan menjadi kenyataan di kemudian hari, sesuai dengan doa ayahnya yang masih tetap mendengung di telinganya. Dengan diperoleh mimpi itu, ia merasa segala letih yang ditimbulkan oleh perjalanannya menjadi hilang, seolah-olah ia memperoleh tenaga baru. Bertambahlah semangatnya untuk secepat mungkin tiba di tempat yang dituju dan menemui sanak saudaranya dari pihak ibunya. Nabi Yakub tiba di Irak. Pada akhirnya, Nabi Yakub di depan pintu gerbang kota Padan A'ram. Setelah berhari-hari, siang dan malam menempuh perjalanan yang membosankan, tiada yang dilihat selain dari langit di atas dan pasir di bawah. Alangkah lega hatinya ketika ia mulai melihat binatang-binatang peliharaan di atas ladang-ladang rumput. Burung-burung berterbangan di udara yang cerah, dan para penduduk kota berhilir mudik mencari nafkah dan keperluan hidup masing-masing. Sesampainya di salah satu persimpangan jalan, ia berhenti sebentar, bertanya kepada salah seorang penduduk di mana letak rumah saudara ibunya Laban berada. Laban seorang kaya raya yang kenamaan, pemilik dari suatu perusahaan peternakan yang terbesar di kota itu. Tidak sukar bagi seseorang untuk menemukan alamatnya. Penduduk yang ditanya itu segera menunjuk ke arah seorang gadis cantik yang sedang menggembala kambing, seraya berkata kepada Yakub, "Kebetulan sekali, itulah dia putrinya Laban yang akan dapat membawamu ke rumah ayahnya. Ia bernama Rahil." Dengan hati yang berdebar, pergilah Yakub menghampiri wanita yang ayu dan cantik itu. Lalu, dengan suara yang terputus-putus, seakan-akan ada sesuatu yang mengikat lidahnya, ia mengenalkan diri bahwa ia adalah saudara sepupunya sendiri. Ibunya yang bernama Rifkah adalah saudara kandung dari ayah si gadis itu. Selanjutnya ia menerangkan kepada gadis itu bahwa ia datang ke Padan A'ram dari Kan'an dengan tujuan hendak menemui Laban, ayahnya, untuk menyampaikan pesan Ishak, ayah Yakub, kepada gadis itu. Maka dengan senang hati, dengan sikap yang ramah, muka yang manis, disilahkan Yakub mengikutinya berjalan menuju rumah Laban, bapak saudaranya.
Berpeluk-pelukanlah dengan mesranya si bapak saudara dengan anak saudara, menandakan kegembiraan masing-masing dengan pertemuan yang tidak disangka-sangka itu. Dan mengalirlah pada pipi masing-masing air mata yang dicucurkan oleh rasa terharu dan sukacita. Maka disiapkanlah oleh Laban bin Batuil tempat dan bilik khas untuk anak saudaranya Yakub, yang tidak berbeda dengan tempat-tempat anak kandungnya sendiri, di mana ia dapat tinggal sesuka hatinya seperti di rumahnya sendiri. Setelah selang beberapa waktu tinggal di rumah Laban, bapak saudaranya sebagai anggota keluarga, disampaikanlah oleh Yakub kepada bapak saudaranya pesan Nabi Ishak, ayahnya, agar mereka berdua berbesan dengan mengawinkannya kepada salah seorang dari putri-putrinya. Pesan tersebut diterima oleh Laban dan setuju akan mengawinkan Laban dengan salah seorang putrinya, dengan syarat sebagai mas kawin ia harus memberikan tenaga kerjanya di dalam perusahaan peternakan bakal menantunya selama 7 tahun. Yakub menyetujuinya syarat-syarat yang dikemukakan oleh bapak saudaranya, dan bekerjalah ia sebagai seorang pengurus perusahaan peternakan terbesar di kota Padan Aram itu. Setelah masa 7 tahun dilampaui oleh Yakub sebagai pekerja dalam perusahaan peternakan Laban, ia menagih janji bapak saudaranya yang akan mengambilnya sebagai anak menantunya. Laban menawarkan kepada Yakub agar menyunting putrinya yang bernama Laila sebagai istri. Namun anak saudaranya menghendaki Rahil, adik dari Laila, karena lebih cantik dan lebih ayu dari Laila yang ditawarkannya itu. Keinginan mana diutarakannya secara terus terang oleh Yakub kepada bapak saudaranya, yang juga dari pihak bapak saudaranya memahami dan mengerti isi hati anak saudaranya itu. Akan tetapi, adat istiadat yang berlaku pada waktu itu tidak mengizinkan seorang adik melangkahi kakaknya, kawin terlebih dahulu. Karenanya, selagi jalan tengah agar tidak mengecewakan Yakub dan tidak pula melanggar peraturan yang berlaku, Laban menyarankan agar anak saudaranya Yakub menerima Laila sebagai istri pertama dan Rahil sebagai istri kedua nantinya setelah 7 tahun. Yakub yang sangat hormat kepada bapak saudaranya dan merasa berhutang budi kepadanya yang telah menerimanya di rumah sebagai keluarga, Yakub dilayani dengan baik dan tidak dibeda-bedakan seolah-olah anak kandungnya sendiri. Yakub tidak dapat berbuat apa-apa selain menerima tawaran bapak saudaranya itu. Pernikahan dilaksanakan. Begitu masa 7 tahun kedua berakhir, dikawinkanlah Yakub dengan Rahil, gadis yang sangat dicintainya dan selalu dikenang dalam sejak pertemuan pertamanya. Sejak pertemuan pertamanya, tatkala ia masuk kota Padan Aram. Dengan demikian, Nabi Yakub beristrikan 2 wanita bersaudara, kakak dan adik. Hal mana menurut syariat dan peraturan yang berlaku pada waktu itu tidak terlarang. Akan tetapi oleh syariat Nabi Muhammad SAW, hal semacam itu diharamkan. Laban memberi hadiah kepada kedua putrinya, yaitu kedua istri Yakub, seorang hamba sahaya untuk menjadi pembantu rumah tangga mereka berdua. Dan dari kedua istrinya serta kedua hamba sahayanya itu, Yakub dikaruniai 12 anak, di antaranya Yusuf dan Binyamin dari ibu Rahil, sedangkan yang lainnya dari Laila. Yakub diangkat menjadi nabi oleh Allah di saat ia sedang dalam perjalanan menuju Irak. Dalam perjalanannya menuju Irak, Allah berkehendak mengangkat Yakub menjadi nabinya. Allah memberikan wahyu dan menyampaikan bahwa bumi Allah yang luas ini akan diwariskan kepada Nabi Yakub beserta keturunannya. Yakub menerima amanah tersebut penuh syukur dan bertekad menjaga serta merealisasikannya. Kisah Nabi Yakub tidak terdapat dalam Al-Quran secara tersendiri, namun disebut-sebut nama Yakub dalam hubungannya dengan Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, dan nabi-nabi yang lain. Tak banyak dakwah Nabi Yakub yang diceritakan dalam Al-Quran maupun buku-buku sejarah yang juga ditulis dari sumber Al-Quran. Namun kisahnya bersama Yusuf menunjukkan keutamaan Nabi Yakub dalam menjalankan tugasnya sebagai utusan Allah kepada anak-anak dan kaumnya.
Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan Nabi Yakub, Allah juga menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan keluarga Yakub dengan kenabian dan kerasulan. Sama. Quran Surat Yusuf ayat 6. Dan kami anugerahkan kepada Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-Ankabut ayat 27. Ada beberapa surat lagi di dalam Al-Quran yang menyebutkan Nabi Yakub. Itulah cerita Nabi Yakub. Semoga bermanfaat. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.